Hai sobat, tahukah kalian bahwa apapun bentuknya, titipan, tugas, atau amanah itu harus dijaga dan atau dilaksanakan sesuai dengan pesan, janji, atau permintaan yang telah disepakati? Jika tidak, maka sebagian orang akan menyebutnya sebagai perbuatan ingkar janji dengan segala konsekuensi sanksi masyarakat dan hukum resminya. Sejalan dengan hal ini, maka seharusnya seseorang yang mewakili pihak lain atau bahkan rakyat untuk melakukan tugas-tugas tertentu, maka ia harus melaksanakan amanahnya sesuai dengan kemampuannya. Jika tidak mampu, maka ia harus jujur, berkomunikasi, dan kemudian meminta berhenti dari ikatan atau mengembalikan amanah yang menjeratnya itu. Jika ternyata tidak mampu melaksanakan amanah, bahkan tindakannya bertentangan dengan amanahnya, tetapi masih juga mengakui dan memanfaatkan statusnya sebagai wakil, maka itu berarti perbuatan ingkar janji. Perbuatan ingkar janji memang tercela, tetapi hal itu sangat mungkin terjadi dengan beberapa alasan. Sehubungan pentingnya hal ini, maka berikut ini adalah beberapa potensi alasan mengapa bisa terjadi perbuatan ingkar janji yang terkadang dilakukan oleh oknum-oknum wakil rakyat pada pihak yang diwakilinya yang notabene adalah atasannya. 1. Si wakil tidak benar-benar memahami bahwa dirinya sedang bertugas untuk mewakili pihak lain yang terhormat hingga harus bertindak untuk dan atas nama pihak yang diwakilinya. 2. Terlepas dari apapun bentuknya, si wakil itu merasa pernah atau telah membayar sesuatu kepada pihak yang diwakilinya hingga yang bersangkutan merasa sudah impas atau tidak lagi memiliki hutang untuk melaksanakan amanah apapun yang diberikan padanya. 3. Si wakil itu lebih takut, khawatir, atau mengutamakan kepentingan organisasi politik dan pejabatnya yang notabene tidak selaras dengan kepentingan pihak yang diwakilinya. 4. Si wakil rakyat, khususnya pejabat publik yang mengurusi aset negara, lebih menghormati dan memperhatikan arahan pejabat langsung yang mengangkatnya tanpa memperhatikan kepentingan rakyat secara proporsional. 5. Si wakil lebih mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompoknya di atas kepentingan pihak yang diwakilinya. Hal ini membuat keputusan yang diambil tidak mencerminkan keinginan dan kebutuhan pihak yang diwakilinya. 6. Si wakil kurang berkomunikasi dengan konstituennya. Akibatnya, ia kehilangan sensitivitas dan pemahaman mendalam tentang persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh pihak yang diwakilinya. Pada kondisi ini, kebijakan yang dibuat sangat mungkin untuk kurang relevan. 7. Karena pada proses pengambilan kebijakan sering terjadi dinamika atau tarik-menarik kepentingan politik, lobi bisnis, atau tekanan dari pihak tertentu, maka pada sebagian kasus, kepentingan pihak yang diwakilinya terkadang terkalahkan. Pada kondisi ini, suara rakyat bisa terpinggirkan karena keputusan atau kebijakan didasarkan pada kompromi politik atau kepentingan ekonomi. 8. Kurangnya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan membuat pihak yang diwakilinya untuk sulit mengawasi jalannya kerja si wakil. Selain itu, kurangnya mekanisme kontrol dapat mendorong perilaku menyimpang, termasuk korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pengabaian aspirasi pihak yang diwakilinya. 9. Si wakil tidak memiliki pemahaman yang cukup baik hingga memiliki keterbatasan pengetahuan atau perspektif yang sempit mengenai isu-isu strategis baik di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun lingkungan. Hal ini membuat kebijakan yang ia dukung tidak selalu menjawab kebutuhan pihak yang diwakilinya. Isu-isu yang sering diangkat tentu saja tidak selalu tentang amanah yang tidak dilaksanakan dengan baik, tetapi juga menyangkut kinerjanya yang tidak maksimal tetapi gaji pokok dan total tunjangannya yang sangat besar. Ini semua tentu saja menyakiti pihak yang sebenarnya diwakilinya. Perbuatan ingkar janji itu memang pernah, sedang, dan mungkin saja akan terjadi kembali. Wajar saja, selama faktor sebab akibatnya masih tersedia. Jadi, untuk memberantasnya, untaian faktor sebab akibatnya perlu terlebih dahulu direduksi bersama secara sistematis, bertahap, dan berkelanjutan. Ada saran atau pendapat lain? Jika ada, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa kapan-kapan di video lainnya.